Shalom saudara terkasih, kita berjumpa kembali di dalam program Saat Indah. Kami rindu untuk selalu mengajak saudara memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudara, siapkan hati kita. Mari kita memulai waktu kita bersama dengan Dia dan menyembah Dia. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, Dia ada di sini. berhadapan denganmu, Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. memandang wajahmu, Yesus Yesus kekasih yang penuh kasih jiwaku. mau menyatakan kehadirannya bagi engkau dan saya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Berdiamlah di dalam waktu ini diam dalam bersama dengan Allah yang mengasihimu. menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, setiap hari ketika kami datang kepadamu, kami bertemu dengan Bapa yang penuh dengan belas kasihan bagi hidup kami. Di dalam belas kasih-Mu itu Bapa, kami rindu
merasakan betapa indahnya waktu bersama dengan Engkau. Di dalam belas kasih-Mu itu Tuhan, kami mau menikmati puji-pujian dan firman-Mu. Di dalam belas kasih-Mu itu ya Bapa, kami menemukan kasih yang sejati. Amin. Saudara, belas kasih Yesus tersedia bagi kita. Dan Dia selalu memberikan belas kasih itu kepada kita. Mari kita katakan kepadanya, berikanku hati seperti hatimu, berikanku tangan seperti tanganmu. Berbelas kasihan seperti Dia. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu. Saudara, di dalam catatan Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai ayat 17. Pada hari itu Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadah. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun menderita sakit karena dirasuk roh jahat. Sakit itu membuat badannya bungkuk. Perempuan itu ada di sana. Ketika Yesus sedang mengajar, Yesus melihat kepada perempuan itu. Dengan penuh belas kasihan, Yesus menyembuhkannya. Dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, dikatakan di sana, Yesus meletakkan tangannya ke atas perempuan itu. Saudara, apa yang dilakukan Yesus hari itu memberikan teladan bahwa Yesus mempedulikan perempuan yang 18 tahun menderita. Yesus memberikan teladan, Dia mengasihi orang yang terlupakan. Saudara, sepanjang hidupnya
Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini mengerjakan rencana Bapa. Di dalamnya Yesus kemudian menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang sudah tidak lagi mendapatkan kasih. Orang-orang yang terpinggirkan, orang yang tidak lagi masuk di dalam hitungan, orang yang tidak dianggap, orang yang terlantar dan terbuang. Kepada mereka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Saudaraku, saudara dan saya menjalani hidup seperti domba yang tidak bergembala, lelah, terlantar. Tetapi saudara, mata Yesus sedang tertuju kepadamu hari ini. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia sedang mengulurkan tangannya kepadamu sekarang ini. Dia memandang kepada hidupmu. Dia memandang dengan penuh belas kasihan. Saudara, jika Yesus sangat berbelas kasihan dengan hidup kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, biarkan kita selalu ingat kepada belas kasihan Yesus kepada kita. Dan mari dalam hubungan dengan orang lain, kita tunjukkan belas kasihan itu. Mari dalam hubungan dengan orang lain, kita teruskan belas kasih Yesus kepada kita, supaya orang lain juga merasakan belas kasih Yesus. Saudara, saat ini siapa yang sedang membutuhkan belas kasihan dari Yesus melalui dirimu? Mari pikirkan, siapa orang yang kepadanya Tuhan ingin engkau menunjukkan belas kasih. Karena itu katakan sekali lagi, berikan ku tanganmu untuk lakukan pekerjaan. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Tuhan berikan hati yang berbelas kasihan untuk melihat orang lain melalui hidup kita. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hidup kami adalah hidup yang diberikan belas kasihan oleh Yesus. Mata Yesus tertuju kepada kami.
Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, memberikan kasih-Nya kepada kami. Kami ucap syukur Tuhan. Hari ini kami sadar, sekalipun selama ini kami berpikir kami terbuang, selama ini kami merasa kami tidak dianggap, selama ini kami merasa kami tidak ada apa-apanya. Tetapi hari ini kami sadar bahwa ada satu pribadi yang matanya tertuju kepada kami. Ada satu pribadi yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan kepada hidup kami. Pribadi itu adalah Engkau. Dan hari ini kami bertemu dengan Engkau yang penuh belas kasihan. Tuhan, kami juga mau berdoa. Pakai kami Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu. Ketika kami berada di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kerja kami, ketika kami berada di mana saja Tuhan, kasih selalu hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Sehingga kami peka dengan orang-orang di sekeliling kami. Mungkin ada di antara mereka yang sudah lama tidak tersentuh oleh kasih. Biarkan kehadiran kami menyatakan belas kasih Kristus. Ini kami Tuhan, ini kami siap Kau pakai untuk meneruskan belas kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, melihat kepada orang-orang di sekeliling kita, seharusnya kita dapat melakukan satu tindakan nyata bagi mereka. Apa yang tidak mungkin, Allah dapat memakai kita untuk membuat hal itu menjadi mungkin dalam hidup orang lain. Tuhan bisa pakai kita untuk jadi jawaban bagi orang lain. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa di surga, kami mau bersama-sama berdoa. Hari ini ada orang yang sangat kesulitan untuk makan. Hari ini ada banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan studinya karena mereka kekurangan di dalam biaya. Hari ini ada banyak orang yang harus meminta-minta belas kasihan orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Kami berdoa Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Dan pakai kami untuk sediakan apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kami miliki. Kami juga berdoa hari ini Tuhan,
orang-orang yang sudah lama sekali sakit. Mereka sudah berbulan-bulan sakit. Mereka sudah bertahun-tahun sakit. Dan sakit itu tidak akan pernah sembuh lagi. Tuhan, kami rindu Engkau jamah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Dan mereka memiliki kembali sebuah pengharapan bahwa di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus selalu akan ada harapan yang baru. Terlebih iman mereka akan bertumbuh. Mungkin mereka tidak akan sembuh secara fisik, tetapi mereka akan bertumbuh dalam iman harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami untuk sekali lagi dapat menjadi jawaban bagi hidup orang lain yang membutuhkan belas kasih-Mu hari ini. Saudara, ketika kita menunjukkan belas kasih kita kepada sesama kita, satu-satunya hanya pada Tuhanlah yang ditinggikan. Biarkan di akhir ini kita boleh berkata, pakai saya dengan belas kasih-Mu, tetapi biarlah Engkau yang ditinggikan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, Engkau ditinggikan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bapa, waktu kami menerima belas kasih-Mu, biarkan kami sadar bahwa di dalamnya Engkau yang ditinggikan. Waktu kami pun dipakai Tuhan, menyatakan belas kasih Tuhan kepada orang lain, biarkan pada akhirnya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami mau hidup dalam belas kasih-Mu. Kami mau melangkah berbagi belas kasih-Mu kepada banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari nikmati hari ini dengan bersyukur karena kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Dan selalu siap untuk dipakai Tuhan, menyatakan belas kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita bagi sesama. Jika saudara rindu untuk didoakan, mari saudara boleh bersama-sama berbagi pokok doa dengan kami. Kirimkan melalui SMS, kirimkan melalui WA, atau juga chat di dalam kolom yang telah tersedia. Kami akan selalu siap berdoa bagi saudara. Dan kalau saudara memiliki kesaksian,
bagikanlah kesaksian itu dengan menuliskan kesaksian saudara kepada kami. Shalom, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, Anda baru saja menyaksikan program Saat Indah. Program Saat Indah akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami berharap melalui program ini, jemaat Tuhan dapat diberkati, diberikan kekuatan juga pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap hari demi hari. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan, atau memiliki pergumulan doa, dapat mengirimkan kesaksian Bapak Ibu jemaat sekalian atau pergumulan doa melalui nomor yang tertera. Kesaksian Bapak Ibu sekalian akan dibacakan pada program Saat Indah episode selanjutnya minggu depan, dan pastinya akan sangat memberkati jemaat-jemaat yang lainnya. Dan pokok doa Bapak Ibu jemaat sekalian akan masuk dalam pokok doa jemaat. Terus saksikan program Saat Indah, karena tidak ada saat yang lebih indah selain saat indah bersama dengan Tuhan.